Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Ilham Haji Ramadan. Aku dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sebagai peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Aku izin buka ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira aku bakal ngapain sih sekarang? Nah, jadi sekarang aku bakal mencoba menjelaskan apa itu analisis framing dalam metode penelitian kualitatif. Yuk, daripada penasaran, pantengin video ini sampai selesai. Langsung kita mulai aja ya semuanya. Nah, kira-kira framing itu apa sih? Nah, framing adalah metode untuk melihat bagaimana media membingkai realitas dan bagaimana media yang sama, berita yang sama itu diberitakan secara berbeda di media massa yang lain. Nah, hal ini tergantung pada wartawan dalam melihat sesuatu dan menafsirkan suatu peristiwa. Nah, cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil dan bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Seperti itu. Nah, apa sih keunggulan analisis framing itu? Nah, analisis framing dipakai untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Gimana realitas dibingkai oleh media. Dengan demikian, realitas sosial dipahami, dimaknai, dan dikonstruksi dengan bentukan dan makna tertentu. Inilah sesungguhnya sebuah realitas. Jadi seperti itu guys. Bagaimana media membangun, menyuguhkan, mempertahankan suatu peristiwa kepada pembacanya. Jadi kayak kamu mau pembaca itu melihat berita ini seperti apa, itu tergantung kamu mau menyampaikannya seperti apa, kamu mau menyampaikan bagian mana aja, seperti itu. Nah, dalam analisis framing ini tadi terdapat model-model analisis framing yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada model Zongdang Pang dan Pang Konsiki. Lalu yang kedua ada model Murray Edelman, yang ketiga ada model Robert and Altman, yang keempat ada model William Jameson. Seperti itu. Masuk ke model yang pertama, model Zongdang and Pan Konsiki. Nah, dibagi menjadi 4 struktur besar nih dalam framing. Yang pertama ada sintaksis, yaitu cara wartawan dalam penyusunan peristiwa dalam bentuk susunan umum berita. Yang kedua ada tematik, mengungkapkan pandangannya atas peristiwa di dalam proposisi kalimat atau antar hubungan kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Yang ketiga ada retoris, cara wartawan menekankan fakta, bagaimana menekankan arti tertentu dalam suatu berita. Yang keempat ada skrip, yaitu cara wartawan mengisahkan fakta atau bagaimana wartawan menceritakan peristiwa dalam suatu berita. Seperti itu. Baik, selanjutnya model yang kedua yaitu model Murray Edelman. Nah, Edelman menjelaskan framing sebagai kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula yang menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Salah satu gagasan utama dari Edelman ialah dapat mengarahkan pandangan halayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan suatu isu. Seperti itu. Nah, selanjutnya model yang ketiga yaitu model Robert and Altman. Nah, konsep framing oleh Altman ini untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Selanjutnya yang terakhir yaitu model William Jameson, didasarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media, berita, dan artikel terdiri atas package interaktif yang mengandung makna tertentu. Dalam package ini terdapat 2 struktur yaitu core frame dan considering symbols. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Sedangkan struktur yang kedua mengandung 2 struktur yaitu framing devices dan responding devices. Seperti itu. Nah, ini tadi pembahasan kita bareng-bareng tentang analisis framing. Jadi kita bisa tahu sekarang media itu ternyata memframing berita itu sedemikian rupa. Mereka mau berita yang dilihat orang gimana, mereka mau kita melihat berita itu gimana. Nah, itu tergantung sama pemilik berita atau pemilik
instansi itu. Mereka punya tujuan tertentu, kita nggak ada yang tahu, dan mungkin kita bisa keseret ke apa yang mereka mau itu. Jadi kita bisa sekarang kalau lihat apa sesuatu gitu, bisa kita analisis biar kita nggak mudah terseret oleh arus seperti itu. Nah mungkin itu aja guys teman-teman semuanya terkait analisis framing. Buat lebih lengkapnya teman-teman bisa baca banyak banget sumber, banyak banget jurnal, banyak banget literatur yang ada di internet ataupun buku dan jurnal. Seperti itu, sekian dari aku Ilham Haji Ramadan dengan NIM 2022 05300361. Pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.